Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'd. Saudaraku, di penghujung akhir dari bulan Ramadan yang merupakan bulannya Al-Quran ini, mari kita bercermin kepada para salafus soleh, khususnya bagaimana mereka bisa menutup akhir kehidupan mereka bersama Al-Quran. Bagaimana mereka bisa menghembuskan nafas terakhir mereka dengan kalam ilahi. Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala menukil sejumlah kisah menyentuh tentang para salafus soleh yang wafat dalam keadaan berinteraksi dengan Al-Quran, baik saat membacanya, saat mengulang hafalan, atau ketika hati mereka larut dalam ayat-ayatnya. Kisah-kisah ini menjadi cermin kuat tentang bagaimana Al-Quran bukan sekedar bacaan, tetapi menjadi nafas kehidupan mereka hingga akhir hayat. Di antara para salafus soleh yang mendapatkan karunia agung wafat bersama Al-Quran itu adalah seorang tabi'in yang zuhud, yaitu Amir bin Abdi Qais. Ia dikenal sangat dekat dengan Al-Quran. Dalam riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, ia terbiasa menghidupkan malam dengan membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Ketika menjelang wafat, lisannya masih basah dengan tilawah. Ia wafat dalam kondisi membaca Al-Quran, seakan ruhnya keluar saat ia sedang bermunajat dengan Rabb-nya. Sosok yang lain ada Abu Bakar bin Ayyash, seorang imam qiraat dan ahli ibadah dari Kufah. Di masa tuanya, ia tetap menjaga tilawah setiap hari meskipun sudah kesulitan. Diriwayatkan bahwa ketika menjelang wafat beliau sedang membaca Al-Quran, ruhnya dicabut dalam keadaan melantunkan kalam-kalam ilahi. Yang menarik, beliau pernah berkata suatu waktu jauh sebelum ia wafat. Ia mengatakan Al-Quran ini adalah penyejuk hatiku dan aku berharap berjumpa Allah dalam keadaan bersamanya. Betul-betul Allah mengabulkan keinginannya. Ia wafat bersama Al-Quran. Ada kisah yang lain, yaitu Abdurrahman bin Abi Hatim. Walaupun lebih dikenal sebagai ahli hadis, beliau sangat tekun dalam membaca Al-Quran. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa beliau wafat setelah lama bersama mushaf. Setelah mushaf dipegangnya erat-erat, hidupnya dihabiskan antara menulis ilmu dan membaca Al-Quran. Selain mereka, ada sosok salafus soleh yang lain, yaitu Zir bin Hubeish. Ia adalah seorang tabi'in senior dan murid para sahabat seperti Ibnu Mas'ud. Zir dikenal sebagai ahli qiraat dan sangat tekun membaca Al-Quran. Diriwayatkan bahwa beliau wafat dalam keadaan lisannya masih membaca Al-Quran. Kemudian ada Abul Aliyah Ar-Riyahi, seorang tabi'in yang terkenal sangat kuat berinteraksi dengan Al-Quran. Hidupnya dihabiskan dalam mengajar dan membaca Al-Quran. Diriwayatkan bahwa beliau wafat dalam keadaan berinteraksi dengan Al-Quran.
Ada juga ulama besar tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin, yang juga dikenal dengan kezuhudan dan ibadahnya. Ia sangat menjaga wirid Al-Quran, kebiasaan membaca Al-Quran tiap hari. Diriwayatkan bahwa beliau wafat setelah hari-harinya dipenuhi dengan tilawah. Ada juga Yazid Ar-Raqashi, seorang zahid yang terkenal dengan tangisan saat membaca Al-Quran. Ia bahkan sering pingsan ketika membaca ayat-ayat tertentu. Disebutkan ia wafat setelah hidup yang sangat lekat dengan tilawah dan tadabbur. Ada juga ulama besar Kufah yang namanya Ibrahim An-Nakhai. Ia dikenal kuat dalam ibadah dan tilawah. Dalam sebagian athar disebutkan bahwa beliau wafat dalam kondisi ibadah, dalam kondisi membaca Al-Quranul Karim. Saudaraku, Imam Ad-Dhahabi juga menyebutkan pola umum yang berulang pada banyak biografi para salafus soleh. Ada yang wafat saat qiyamul lail sambil membaca Al-Quran. Ada yang wafat ketika mengulang hafalannya. Ada pula yang jatuh pingsan karena ayat yang dibacanya lalu meninggal dunia. Kisah-kisah ini bukan sekedar cerita kematian yang indah, tetapi menunjukkan kepada kita satu hal penting, bahwa apa yang paling sering kita lakukan, itulah yang kemungkinan besar akan menjadi penutup hidup kita. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih." Barang siapa yang terbiasa hidup melakukan sesuatu, maka dia akan diwafatkan dalam kondisi melakukan sesuatu tersebut. Para salafus soleh memberikan contoh kepada kita bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai sahabat harian, bagaimana menghidupkan malam dengan tilawah, menangis dan tadabbur dalam setiap ayat, sehingga ketika ajal datang mereka sedang bersama Al-Quran. Sebaliknya, ini menjadi pertanyaan tajam untuk kita. Jika hari ini adalah hari terakhir kita, apakah kita sedang bersama Al-Quran atau justru jauh darinya? Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ja'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayashqa. Allahumma ja'alna lil Qur'anil Karim minal hafidhin wa ila ladidi khitabihi mustami'in wa 'inda khatmihi minal faizin. Allahumma ja'al Qur'anal Karim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba ghumumina wa humumina wa dawaa'a amradina ya rabbal alamin.